Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda was-samsa wal qamara bikamalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa Sadura TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan berbagai nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak sanggup karena saking banyaknya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para pengikut-pengikutnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan hari ini adalah tentang musik sebagai media dakwah. Ada sebagian tokoh atau ustadz atau ulama yang mengatakan bahwa dakwah menggunakan seni itu adalah haram. Dakwah menggunakan seni itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat semacam itu sah-sah, boleh-boleh saja. Tetapi jangan pula dianggap sebuah haram atau dilarang manakala ada yang berpendapat bahwa dakwah dengan menggunakan seni budaya adalah bahagian dari cara atau metode untuk mendekatkan agama Allah ini kepada para pemirsa, kepada masyarakat. Karena seni itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seni adalah ekspresi dari sifat-sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha indah dan menyukai akan keindahan. Allahu jamal yuhibbul jamal. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Bisa kita lihat bagaimana tata surya, bulan, bintang, matahari, bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keindahan. Itu semua menggambarkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita manfaatkan sebagai media dalam rangka mendekatkan Allah Subhanahu wa taala di hati masyarakat, di hati manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana dakwah Islam agar diterima oleh masyarakat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, dalam hal ini adalah ke dalam Islam, dengan hikmah. Mawal hikmah, apa yang dimaksud dengan hikmah? Sebagian ulama mengatakan hikmah itu adalah ya'lamu syirri
wa fa'idatihi ala kulli syai'in. Mengetahui rahasia kebaikan dari sesuatu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajalah manusia itu dengan pengajaran yang baik dan diskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Kembali kepada kata hikmah. Hikmah artinya mengetahui jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan oleh para dai, oleh para ustaz untuk mengajak kepada manusia dalam rangka melaksanakan perintah agama. Karena mengajak kepada orang ini tidak mudah. Kita harus lebih tahu strategi, tahu metode, tahu pendekatan, bagaimana supaya yang diajak itu nurut menerima dengan keikhlasan. Maka butuh cara-cara yang elegan, yang disukai tanpa menggurui. Satu di antara cara itu adalah dengan menggunakan media musik atau media seni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seni itu bagian dari kebutuhan hidup manusia. Tanpa seni maka hidup ini terasa hambar dan tidak nikmat. Seni itu adalah natural. Seni itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Dan semua orang itu senang akan seni. Sebagai contoh, ya meskipun kita tidak tahu artinya, ketika kita mendengarkan alunan lagu atau musik, kemudian serta-merta kaki kita kemudian kita hentak-hentakan atau tangan kita gerak-gerakan. Meskipun kita tidak ngerti itu apa maksudnya, apalagi kalau kita tahu apa isi pesan daripada musik itu sendiri. Nah, banyak seni yang bisa digunakan sebagai media dakwah. Di antaranya adalah ya seperti rebana yang kita kenal sekarang seperti Sri Hadrah. Kita semua tahu seperti Habib Syekh yang berasal dari Solo itu di mana-mana digandrungi oleh para santri sehingga ada istilah Syekhermania. Beliau ketika datang di Lampung banyak sekali orang yang tertarik dan mencintai beliau, mendengarkan nasihat beliau melalui lantunan sholawat-sholawat. Kemudian seni nasyid juga digandrungi oleh anak-anak muda. Ya, di mana-mana ada tren sekarang ini kalangan terpelajar, anak-anak muda perkotaan suka dengan musik nasyid. Kemudian Pak Haji Roma Irama juga dakwah dengan menggunakan sodekan dunia. Ya, kita semua menjadi pecinta dan penikmat dari pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama dengan dakwah dan sodekan dunia. Dan masih banyak lagi. Kalau kita melihat pada sejarah, bagaimana dahulu para wali songo juga menggunakan gamelan, wayang sebagai media dakwah. Itu semua membuktikan bahwa seni adalah media yang cukup baik manakala dimanfaatkan untuk dakwah. Namun jangan salah, ada seni yang membuat kita menjadi teler. Ada seni yang membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, seni yang begitulah yang tidak diperkenankan. Tetapi seni yang indah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh, fahuwa mubahun, boleh digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan agama agar masyarakat semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya kira tidak ada sesuatu yang madharat manakala seni itu disampaikan dengan cara yang santun, diisi dengan suara-suara yang indah, tidak menghentak-hentak, kemudian
yang menyajikan, yang menyampaikan itu dengan pakaian yang sopan, saya kira itu menjadi sebuah keindahan. Tetapi memang kita tidak memungkiri bahwa ada seni yang bisa membawa kepada maksiat. Cara menyampaikan dengan cara menghentak-hentak, kemudian yang menyanyi berpakaian tidak senonoh, kemudian isi pesannya juga hal-hal yang mengajak kepada pornografi. Saya kira inilah seni yang dilarang oleh agama. Tetapi seni yang membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, seni yang demikian ini diperbolehkan. Kita lihat juga dalam sejarah bagaimana dulu Jalaluddin Rumi, yang beliau hidup sekitar abad ke-12. Beliau menggunakan seni sebagai cara untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tarian-tarian sufinya. Kemudian melalui tulisan-tulisannya, puisi-puisinya, Rumi mengajak kepada para pembaca, para pendengarnya untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga kita bisa menemukan dalam konteks kekinian. Kalau kita membaca syair-syair, puisi-puisi dari Mustafa Bisri atau Gusmus, kita juga akan, hati kita menjadi teduh, hati kita akan menjadi tenang karena mendengar puisi-puisi dan sastra-sastra yang beliau buat dalam bentuk puisi maupun prosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan tadi, maka saya ingin menyampaikan bahwa dakwah dengan menggunakan media seni itu saya kira bagus-bagus saja dan diperbolehkan selama seni itu bisa membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seni yang tidak diperbolehkan adalah seni yang membawa kita mabuk, seni yang membuat para pendengarnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.